Demikian. Mas Pras, terkait dengan yang viral akhir-akhir ini kan Menteri PU dikritik gaya bahasanya, begitu ada yang bilang selengean dan lain sebagainya. Nah, evaluasi dari Istana sendiri mungkin sudah ada? Ya, kalau berkenaan dengan evaluasi kepada seluruh kementerian maupun kepada pejabat menterinya, memang rutin terus menerus kita lakukan evaluasi dalam artian saling berkoordinasi, dalam artian saling memberikan masukan, karena ada beberapa hal yang memang tergantung konteksnya ya. Kalau evaluasi dari sisi kinerja itu ada sendiri, bagaimana cara kita kemudian mengevaluasi. Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu. Demikian. Mas, soal Kepres yang Jampitsus itu, kabarnya sekalian sama 3 pejabat lainnya selain Jampitsus ada Wakil Jaksa Agung yang juga jualan ini mungkin apa? Ya, sebagaimana kami sampaikan memang ada beberapa nama yang diusulkan, tetapi kami mohon besok saja setelah Kepres ditandatangani, karena biarlah menjadi keputusan terlebih dahulu untuk nanti kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Ada pesan khusus yang dari Pak Presiden kepada Jampitsus? Pesan khusus dari Pak Presiden kepada Jampitsus? Pesan khusus Bapak Presiden kepada Jampitsus yang baru? Ya belum ada. Tapi nanti pada waktunya pasti akan ada pesan-pesan khusus dari beliau. Bilang Mas, kalau pemilihan Jampitsus ini merupakan wewenang dari Pak Presiden langsung. Ini sudah ada komunikasi dan penunjukannya, pertimbangannya seperti apa melihat untuk memulihkan kepercayaan publik gitu Mas? Ya ada dong, tapi kan tidak berkenaan dengan hal tersebut, mungkin mohon maaf tidak bisa semua kami sampaikan ke publik, tapi bahwa proses seorang Bapak Presiden kemudian di dalam mengambil keputusan tentunya kan banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan banyak juga beliau meminta masukan-masukan maupun pendapat-pendapat dan tentu penilaian-penilaian dari banyak pihak. Mas, soal Babinsa diminta untuk mengawasi pajak itu sejauh mana Mas pembahasannya Mas? Kemudian sama wacana Presiden mau meresmikan pabrik motor listrik itu kapan Mas rencananya Mas? Kalau mengenai Babinsa saya kira belum ya. Kemarin juga Dirjen Pajak juga sudah memberikan penjelasan. Kalau berkenaan dengan motor listrik nasional ya. Nah, berkenaan dengan motor listrik nasional nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Dalam waktu dekat mungkin akan ada semacam launching ya, motor listrik nasional hasil karya anak bangsa yang sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, ya bangsa Indonesia akan mampu mencapainya. Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan, ya mari itu bersama-sama kita perbaiki. Tetapi tidak sekedar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita, bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekedar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil. Jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita. Mas, demikian. Ini kan Presiden katanya terus mengevaluasi anggota kabinet, dan termasuk kemarin juga dalam sidang kabinet semester pertama di tahun ini. Nah, reshuffle itu akan mengikuti kapan sih Mas? Reshuffle lagi, belum ada reshuffle. Langkah reshuffle Belum. kan itu mengikuti dari Sebagaimana sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau
pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle ya. Jadi monitoring, pengawasan, evaluasi itu dalam konteks tadi yang sudah kami jelaskan bahwa konteksnya adalah untuk memastikan program-program di setiap kementerian masing-masing dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dalam semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi itu tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshuffle. Oke, terima kasih ya, cukup ya.